Baik, waktu 11, jadi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, gimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti tutorial webinar ini. Oke, pada sesi kali ini, sesi ketiga, kita nanti akan membahas tentang UML atau istilahnya Unified Modeling Language. Dan juga nanti kita akan belajar nih tentang pemrograman berbasis desktop ataupun PBO, konsep PBO yang lainnya terkait tentang abstraction, interface, dan juga bagaimana sih membuat interface inheritance. Oke, jadi itu sekitar tiga materi utama pada sesi web hari ini. Mungkin saya mulai saja, sebelumnya akan saya share screen terlebih dahulu. Oke, sebelumnya apakah share screen saya terlihat oleh teman-teman semua? Ya, baik. Kalau sudah terlihat, jadi di sini kemarin kan kita sudah belajar nih di, di aktivitas belajar satu terkait tadi pengenalan apa itu PBO, cara instalasi text editor, yang sudah kita pelajari sampai ke aktivitas belajar dua kita belajar mengenali tipe data, variabel, identifier dan bagaimana membuat keywordnya. Tiga itu tentang array sampai ke aktivitas belajar keenam yang tentang perulangan baik itu menggunakan for each, while dan juga dual. Jadi diharapkan teman-teman sudah punya gambaran nih bagaimana konsep PBO itu. Di aktivitas satu sampai 6 kita sudah melakukan tugas sebelumnya dan bisa teman-teman nanti lihat kalau bagi yang belum punya kesempatan untuk bergabung. Jadi di sini sebelumnya teman-teman mempunyai tugas satu di aktivitas belajar keempat di sini tentang if keputusan sudah keputusan. Jadi di sini teman-teman tugas satu harap diperhatikan bahwasanya ini sudah dibuka tugasnya sejak tanggal 20 Oktober 2025 dan pengumpulan terakhir itu paling lambat 1 Desember 2025 jam sekitar 12 malam nih, paling lambat 11.59 malam. Jadi tanggal 1 malamnya jam 23.59 waktu Indonesia Barat ataupun menyesuaikan waktu zona waktu teman-teman masing-masing. Jadi di sini harap teman-teman mengerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, harapan saya teman-teman bisa mengumpulkan tugas satunya ini terlebih dahulu H-1 paling lambat. Jadi ketika nanti misalnya saya koreksi tugasnya dan terdapat misalnya ada yang kurang ataupun ada yang perlu direvisi, teman-teman masih punya waktu ataupun punya kesempatan untuk memperbaiki tugasnya. Nah, di sini sudah ada yang mengumpulkan lebih kurang 12 dan sudah saya nilai di sini sebenarnya sudah saya nilai semua, namun teman-teman ada yang tugasnya itu kurang yang perlu direvisi, jadi harap direvisi supaya saya bisa nilai segera. Dan waktunya nih ada batasnya nih, uh, sisa waktu ada 10 hari 15 jam. Jadi bagi teman-teman yang belum mengerjakan dan belum mengumpulkan tugas, harap segera untuk mengumpulkan tugasnya. Mungkin itu untuk sekilas terkait pembelajaran reminder pembelajaran sebelumnya dan juga terkait tugas pertama. Nah, fokus kita saat ini adalah di aktivitas belajar 7 sampai ke 10. Nah, ini adalah aktivitas belajar ke-7 yang mana nanti teman-teman akan mempelajari apa sih itu tentang UML atau Unified Model Language. Nah, kalau di sini kan kalau kita baca terkait UML adalah metode pemodelan secara visual. Artinya teman-teman nanti akan memodelkan secara visual menggunakan bantuan sebuah software untuk membuat rancangan dan memodelkan bagaimana alur kerja dari
program ataupun sistem yang teman-teman buat. Jadi di sini harapannya teman-teman bukan hanya sekedar bisa coding, bisa menghasilkan program, namun teman-teman diharapkan bisa istilahnya menghasilkan, istilahnya membuat sebuah database nanti. Jadi membuat database, melakukan analisis, membuat rancangan, dan juga nanti bagaimana membuat database seperti apa nanti teman-teman harus bisa buat dan mengintegrasikan program teman-teman yang telah dibuat tadi menggunakan Java bisa terkoneksi ke database. Karena di sini ada nih minta object oriented database. Jadi teman-teman di sini nanti akan membuat sebuah program itu mungkin dan terkoneksi dengan database. Oke, kita untuk materi ini akan saya pakai slide saya yang kebetulan juga saya mengajar di kampus saya juga terkait dengan pemodelan sistem objek. Jadi di sini sebenarnya untuk pemodelan mungkin saya kembalikan dulu di sini slide-nya bentuk slide terkait pemodelan sistem. Nah, sebelum kita ke pemodelan sistem PBO gitu, kita harus mengenal dulu nih apa itu pemodelan sistemnya. Jadi, teman-teman harus tahu, paling tidak dapat gambaran sebelum melakukan rancangan ataupun memodelkan sebuah sistem ataupun alat programnya. Nah, dimulai dari kata apa itu model sistem. Jadi di sini model sistem itu memiliki peran penting dalam pengembangan sebuah sistem atau program. Nah, model adalah bentuk representasi bergambar dari realitanya gitu. Jadi alur kerjanya seperti apa, alur programnya memang benar-benar nyata seperti itu ya teman-teman modelkan seperti itu gitu. Tidak dibuat-buat dan tidak mengada-ngada gitu di sini. Jadi benar-benar realitanya seperti itu. Alur kerjanya ataupun alur bisnis dari proses bisnisnya seperti itu ya berarti teman-teman harus buat rancangannya ataupun modelnya sesuai dengan realitanya gitu. Ini mendokumentasikan katanya. Proses modeling itu menggunakan sebuah teknologi nanti sebuah software untuk bisa memodelkan uh, perangkat softwarenya gitu, ataupun sistemnya ataupun alur program nanti. Ini yang digunakan untuk mengelola nih. Nah, kita bisa mengelola nanti apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sebuah program, alur kerjanya bagaimana dan merekam proses dan suatu sistem. Jadi tujuannya itu kita bisa menjadi mendokumentasikan alur prosesnya gitu dari mulai A ke B, B ke C, ke C ke D dan seterusnya. Jadi kita dapat gambaran bagaimana alur kerja dari sistem ataupun program yang telah dibuat. Oke, kita lanjut. Saya skip saja ke bagian langsung ke PBO. Fokus saat ini adalah sesuai di aktivitas belajar 7 tentang PBO, pemodelan sistem berorientasi objek. Jadi di sini kita akan menggunakan YAML. Apa itu YAML? Jadi di sini YAML itu ada kepanjangan dari Unified Modeling Language yang digunakan untuk mendefinisikan, memvisualisasikan, membangun, dan merekam artefaknya. Jadi teman-teman definisikan dulu kebutuhan dari penggunanya ataupun user nanti seperti apa, lalu dibuat rancangannya dari kebutuhan tersebut dengan visualisasi dalam bentuk diagram, lalu setelah dibuat rancangan ataupun dibuat modelnya nanti, teman-teman bisa membangunnya nih dengan coding, implementasi menjadi sebuah program utuh ataupun sebuah sistem utuh ataupun sebuah perangkat lunak yang utuh dan merekam artefaknya. Jadi, kita bisa tahu nih artefak ataupun istilahnya poin-poin penting ataupun proses bisnis apa saja yang ada pada sistem tersebut. UML merupakan bahasa pemodelan. Seperti tadi sudah sampaikan, dia juga merupakan bahasa pemodelan yang menggunakan konsep PBO. Kalau teman-teman di fokus sudah terbiasa menggunakan PBO, jadi teman-teman cukup menggunakan UML. Tapi kalau teman-teman ingin kombinasikan dengan misalnya aktivitas DRD misalnya ataupun DFD data flow diagram ataupun entity relationship diagram DRD itu silakan. Nah, di sini UML dibuat oleh Grady Booth, James Rumbox, dan juga Ivar Jacobson. Ada tiga nih pembuatnya UML di bawah bendera dari Rational Software Code. Artinya tiga inilah di bawah tim peneliti mungkin ataupun tim pembuatnya nih di bawah dari Rational Software Code. Ini adalah sekilas tentang UML itu sendiri teman-teman. Nah, apa saja sih diagram yang tersedia di UML? Nah, sebenarnya UML itu ada banyak
diagramnya, jenis-jenis diagramnya. Secara umum ada mulai dari use case diagram, activity diagram, kelas diagram, sequence diagram, komponen diagram, objek diagram, deployment diagram, dan seterusnya. Ada banyak. Namun secara umum yang paling sering digunakan pada umumnya ada cuma sekitar 4 atau 5 diagram. Yang pertama itu use case diagram, activity diagram, kelas diagram, objek diagram, dan juga sequence diagram. Dan secara umum seperti itu. Rata-rata perancangan sistem ataupun pemodelan sistem nanti pada umumnya sampai ke biasanya sampai ke tahap sequence diagram gitu. Selebihnya itu sangat jarang digunakan. Tapi kalau teman-teman ingin mengeksplorasi bagaimana membuat komponen diagram nanti, membuat istilahnya jaringan diagram, itu silakan digunakan. Oke, kita masuk ke yang pertama, ada yang namanya use case diagram. Nah, nama use case artinya dia nanti diagram untuk istilahnya berdasarkan kasus ya, ataupun fitur-fiturnya dan ataupun fungsinya. Jadi di sini untuk menentukan persyaratan. Diagram ini menjelaskan fungsi sistem yang digunakan oleh pengguna atau usernya nanti. Jadi kalau teman-teman ingin membuat pada umumnya di use case diagram ini nanti kita bisa tahu nih fitur apa saja, fungsi apa saja dari sistem ataupun aplikasi nanti ataupun program yang akan kita buat dapat kita gambarkan gitu. Dan dari sini sudah dapat jelas gambaran visualisasi nanti alur dari ataupun fitur-fitur apa saja ataupun fungsi apa saja dari sistemnya. Jadi seperti itu. Lalu tools penting pada ada sekitar 5, teman-teman. Jadi pertama ada sistem nih, batasan dari sistem dengan relasi dan aktor. Nah, sistem ini adalah merupakan kemampuan dari sistemnya. Kemampuan bisa untuk melakukan apa, batasannya, kekurangannya apa. Nah, itulah namanya sistem dibatasi. Jadi tidak serta-merta sebuah sistem itu bisa serba bisa. Tentu ada kekurangannya gitu. Ada batasannya kemampuan dari sistem tersebut. Gitu. Lalu ada kedua ada aktor. Ini adalah istilahnya untuk memvisualisasikan penggunanya gitu. Pengguna dan sistemnya. Jadi kan di sini katakan segala hal di luar sistemnya menggunakan sistem tersebut. Nah, itu tadi sebagai user pengguna sistem. Nanti teman-teman definisikan nih dengan buat sistem A, aktor apa saja yang membutuhkan ataupun yang akan menggunakan sistem A tersebut misalnya. Gitu. Lalu ada use case diagram, ini berisikan goal ataupun tujuan ataupun nanti fungsi dari sistem yang akan kita capai ataupun apa yang akan kita buat. Nah, ini use case-nya. Lalu ada association. Nah, ini interaksi aktor dengan setiap use case. Ketika nanti teman-teman membuat use case seperti ini, use case diagram itu harus ada interaksi. Tidak serta-merta ketika membuat use case diagram tidak ada interaksi. Kalau tidak ada interaksi, artinya use case tersebut tidak ada kepentingan bagi aktor. Karena itu tadi harus ada association, interaksi antar aktor dengan setiap use case-nya gitu. Dan terakhir ada dependensi, ketergantungan nih. Use case itu ya, pasti punya ketergantungan antar use case yang lainnya. Jadi, jadi teman-teman nanti kalau misalnya use case A punya ketergantungan atau punya relasi atau punya hubungan dengan use case B, teman-teman bisa menggunakan include. Jadi dia tujuannya untuk memanggil use case lainnya. Jadi dia ketika dibutuhkan use case B tersebut kita bisa memanggil di use case A. Nah, kalau sedangkan extend itu untuk kondisi tertentu. Maksudnya gimana Pak? Nah, kondisi tertentu itu ketika use case tersebut tidak berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dan tidak kita butuhkan gitu. Jadi misalnya ada misalnya use case login dan ada use case lupa password gitu. Nah, ataupun use case misalnya dashboard gitu. Ataupun use case lainnya gitu. Yang tidak ada kaitannya dengan ataupun tidak dibutuhkan dan dia bersifatnya biasanya berdiri sendiri. Yang tidak ada kita istilahnya kaitan dan tidak perlu kita panggil. Nah, itu cukup nanti dengan extend. Nah, ini contoh dari visualisasi use case diagramnya. Jadi di sini ada 4 aktor. Yang pertama sebagai customer, ada kedua dari peristat, yang ketiga ada sales clerk, dan keempat ada sebagai manager. Jadi di sini ada 4 aktor dan ada sekitar 5 use case. Use case bukan menggunakan bulat bulat yang penuh,
tapi lebih kepada lonjong seperti ini. Ada di sini dengan background warna biru. Nanti warna backgroundnya disesuaikan. Mau teman-teman nanti menggunakan eh, nggak mau pakai warna silakan, mau pakai warna juga silakan. Jadi sini ada 5 use case nih. Yang pertama ada place order, lalu yang kedua ada process order, yang ketiga write command, yang keempat reorder stock, yang kelima delivery order. Jadi ini kayaknya sistem untuk pemesanan seperti ini, sederhana seperti ini. Lalu di sini ada garis hitam panjang yang menandakan interaksi yang disebut sebagai tadi association, interaksi aktor dengan setiap use case-nya. Jadi customer di sini kalau kita perhatikan ada dua garis nih yang menghubungkan ke use case. Artinya customer ini, aktor customer ini punya interaksi dengan dua use case. Sedangkan di delivery staff punya satu eh, interaksi, sales rep juga punya satu interaksi, dan juga manager punya satu interaksi. Gitu. Jadi customer punya interaksi dengan flash order, artinya dia bisa melakukan pemesanan dan juga melakukan hard comment, menuliskan misal pesanannya ataupun mungkin nanti menuliskan misalnya yang lain, review mungkin dan sebagainya. Lalu sini ada sales clerk, di sini yang bertugas nih berinteraksi dengan use case, melakukan proses order. Jadi data pesanan dari user ataupun customer diproses oleh sales clerknya. Di sini selanjutnya ada aktor manager yang berfungsi berinteraksi dengan reorder stock. Jadi dia akan mengecek nih, stoknya apakah cukup. Kalau kurang, dia akan melakukan pesanan kembali stoknya. Kalau misalnya stoknya lebih ataupun cukup, ya dia tidak melakukan apapun. Ya. Terakhir ada delivery staff nih. Di sini sebagai untuk mengantarkan order, mengantarkan pesanan dari customernya gitu. Jadi kalau kita perhatikan ada 5 use case, customer punya dua, delivery punya satu, sales ke satu, dan manager satu. Nah, ini contoh sederhana penggunaan use case diagram ataupun pembuatan use case diagram pada sistem pemesanan. Sistem pemesanan apa? Tergantung sistem. Karena ada kalimat jadi order, mungkin sistem pemesanan barang. Contoh sederhananya. Apakah seperti ini aja semuanya Pak? Sistemnya tidak tergantung kompleksitas dari ataupun alur sistem ataupun alur program yang ingin teman-teman buat. Semakin kompleks maka use case diagram ini akan semakin banyak fitur-fiturnya. Dan bisa saja aktornya jauh lebih banyak. Atau mungkin sistemnya karena programnya sederhana, maka di sini nanti aktornya mungkin cuma saja bisa mendua gitu. Dan use case-nya sedikit-sedikit. Itu bisa juga. Tergantung kondisi dan kebutuhan dari sistem ataupun programnya. Oke, oke. Untuk ya, ini diskus diagram, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita saya lanjut saja ke bagian selanjutnya. Ada activity diagram. Jadi ya tadi ini adalah diagram kedua setelah use case. Jadi ketika teman-teman sudah buat use case, pasti pada umumnya akan melakukan activity diagram. Nah, apa itu activity diagram? Jadi di sini tujuannya memodelkan proses, baik proses bisnis ataupun proses pangkat lunaknya ataupun sistemnya. Gitu. Nah, tujuannya itu memodelkan bagaimana sih alur kerja atau aktivitas dari misalnya sistemnya ataupun dari realita proses bisnisnya seperti itu. Simbol yang digunakan dalam activity diagram ada yang pertama notasi activity, lalu ada notasi transition, yang ketiga ada notasi decision, dan terakhir ada notasi synchronization bars-nya. Notasi activity ya bagaimana Pak? Ini kalau teman-teman perhatikan di sini, saya zoom dulu sebentar. Nah, di sini yang ada persegi panjang ini yang agak sedikit melengkung dengan warna background biru ini yang merupakan activity diagram yang aktivitas notasinya gitu. Jadi teman-teman itu buat aktivitasnya seperti itu, tidak menggunakan misalnya uh, trapesium, jadi cukup menggunakan persegi panjang yang agak lengkung seperti ini. Lalu ada notasi transition. Nah, transition ini di
panah. Jadi seperti tadi kayak kalau di use case ada namanya association, di sini ada namanya transition. Jadi transition itu panahnya. Jadi kita bisa tahu nih pindah perpindahan antar aktivitas yang jelas dengan menggunakan panah transisi. Lalu ketiga ada notasi decision. Jadi decision di sini nih belah ketupat seperti ini. Jadi akan istilahnya fungsi untuk memilih kasih sebuah opsional pilihan kepada misalnya aktor tersebut gitu. Mau misalnya pilihan A mau kemana, pilihan B itu mau kemana. Itu adalah notasi decision. Dan terakhir ada notasi synchronization bars. Jadi di sini juga ada notasi sinkronisasi bar. Di sini kalau kita perhatikan ini adalah barsnya nih. Dan juga ini antara masing-masing ya, ada aktivitasnya. Nah, kalau di activity diagram sedikit berbeda dari use case diagram tadi. Kalau use case diagram fungsinya memang secara menyeluruh. Namun kalau di activity diagram itu lebih kepada diagram untuk menggambarkan aktivitasnya. Ini kalau kita perhatikan di sini ada tiga aktor, salesperson, konsultan, dan juga corporate technician. Jadi ada tiga aktor nih. Di sini kalau teman-teman perhatikan, ini apa Pak simbol bulat hitam? Ini menandakan sebagai untuk startnya. Jadi kita mulainya berarti tandanya di salesperson gitu, penjualnya gitu. Kita akan mulai di titik dari salesnya. Sini kita lihat lagi ada aktivitas pertama, call client and set up appointment. Jadi dia ingin menghubungi klien untuk membuat janji pertemuan, gitu. Janji temu, janji meeting. Ini kan ini adalah notasi transition tadi. Jadi jelas mulai dari salesperson mau ngapain ke aktivitas satu, lalu ke decision nih. Dia ingin bertanya dulu nih, mau appointmentnya bagaimana? Mau jumpa onsite atau jumpa secara offsite, online misalnya. Nah, kalau onsite di sini kan nanti ada dua pilihan. Kalau jumpanya onsite, saya jumpa langsung di tempat mana, dia akan menghubungi ataupun berinteraksi ke corporate technician. Di aktivitas keduanya muncul di sini, prepare a conference room. Jadi dia akan menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk meeting dengan kliennya gitu. Atau kalau ternyata janji jumpa meetingnya itu adalah offsite ataupun online misalnya, dia akan menghubungi konsultan untuk mempersiapkan sebuah laptop. Ini ada activity prepare a laptop. Dia akan meminta konsultan untuk mempersiapkan sebuah laptop. Lalu di sini aktivitas selanjutnya ada meet with the client. Artinya meeting yang klien dan jumpa dengan klien. Corporate technician itu juga mengarahkan langsung ke meet with the client. Iya, itu dari alur kerjanya. Nah, selanjutnya konsultan akan mengirimkan send follow up letter, mengirimkan sebuah email mungkin ataupun surat follow up-nya. Apa yang ini istilahnya ingin didiskusikan gitu. Lalu di sini ada decision lagi nih, menandakan bahwasanya nanti apa yang ingin kita follow up. Yang pertama, jika misalnya jumpa problem masalah, konsultan di sini nanti akan membuat proposal dan juga mengirimkan proposal kepada klien. Nah, errornya apa nih? Nah, kita istilah diidentifikasi, kita buat proposalnya, kita kirim proposal itu ke klien. Ternyata kalau tidak ada apa-apa, misalnya tidak ada masalah, sudah berarti artinya berhenti di sini. Nah, ini adalah notasi tadi untuk menghentikan dari aktivitinya. Kalau tadi bulat hitam full itu menandakan start. Kalau ini ada bulat putih dengan hitam di tengah itu sebagai menandakan untuk berhentinya aktiviti diagram. Ini contoh sederhana dari aktiviti diagram. Ya, sampai sini ada yang ingin tanyakan sampai aktiviti diagram. Jadi kita sudah belajar dua diagram, GML dan juga aktiviti diagram. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke diagram selanjutnya. Ada namanya kelas diagram. Nah, ini nama sesuai dari namanya, artinya nanti diagram yang teman-teman buat dalam bentuk berdasarkan kelas-kelasnya. Jadi ini sedikit berbeda dari IRD, tapi hampir mirip pembuatannya seperti IRD.
Kalau teman-teman sudah terbiasa membuat ERD, Entity Relationship Diagram, itu paling tidak seperti itu nanti penggambaran. Cuma berbeda kalau di sini dari sisi objek, kita akan menggambarkan kelasnya seperti apa. Nah, nah, biasanya kelas diagram ini memang khusus untuk istilahnya menggambarkan dari database. Jadi nanti dari sisi database teman-teman akan buat apa saja sih atribut yang kita perlukan dan bagaimana metode dari yang akan kita lakukan nanti. Ini sebagai contoh, tidak ada contoh dari kelas diagram. Sini ada sebuah kelas diagram. Sini saya zoom dulu. Ini. Di sini ada sebuah kelas diagram namanya user. Nah, di kelas diagram itu terdapat tiga komponen. Yang pertama komponen atas, yang kedua komponen tengah, dan ketiga komponen bawah. Nah, di komponen atas itu teman-teman nanti istilahnya menempatkan nama kelasnya. Misalnya lalu ada data user, dashboard, authentication, nah, itu kan komponen atasnya yang akan menjadi sebuah table. Nah, kalau dilihat di sini sebagai table, tapi kalau di dalam kelas diagram ini sebagai kelas. Nah, di komponen tengah itu berisikan atribut-atribut yang akan kita nanti buat di database. Jadi apa atribut yang kita perlukan? Lalu user nih, kelas user pasti punya username sama IP-nya ada karakter, lalu ada password, IP-nya adalah karakter juga. Lalu komponen bawah yang ketiganya adalah istilahnya berisikan dari metode-metodenya yang bisa user lakukan. Lalu di sini yang pertama, user bisa melakukan login dan juga bisa melakukan logout. Ini adalah contoh kelas diagram sederhana dari pembuatan kelas diagram user. Jadi teman-teman nanti bisa buatnya seperti ini. Jadi ada komponen atas namanya, nama kelasnya apa, komponen tengah atributnya apa, dan komponen bawah adalah metodenya. Ada kelas diagram sederhana pembuatannya. Nah, nanti di dalam kelas diagram juga ada relasi antar kelasnya. Jadi mirip seperti ya. Jadi nanti ada relasi satu ke satu. Artinya misalnya user ini punya relasi ke misalnya autentikasi. Jadi satu user hanya boleh melakukan satu kali login. Maka user satu, autentikasi satu, relasinya satu ke satu. Dan misalnya relasi ke kelas role. Satu user hanya boleh punya satu role ataupun hak aksesnya. Maka satu user relasinya satu, role-nya satu juga. Maka satu ke satu. Itu mirip seperti RD, cuma di sini lebih kepada kelas diagramnya. Pembuatan dari sisi POV kita, point of view kita sebagai kelas, bukan dari entity. Oke, kita lanjut ke diagram terakhir, namanya ada sequence diagram. Kalau sequence diagram ini berbeda dari use case diagram, kelas diagram, dan juga activity diagram tadi. Ya, lebih kepada bagaimana menggambarkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara lebih detail, terperinci. Jadi kalau tadi sequence use case tadi fungsi sistem, aktivitas diagram, aktivitas yang akan dilakukan, dan kalau kelas diagram di sisi database, nah, kalau sequence diagram ini interaksi antar objeknya. Jadi alur kerja dan sistemnya jauh lebih rinci bisa kita lihat. Nah, kalau di sequence diagram bedanya di sini ada menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Nanti kita bisa lihat nih, misalnya ada sebuah aktor, lalu aktor itu melakukan login. Jadi di situ kan kita lihat untuk proses login itu berapa lama. Itu kan kita bisa ketahui. Ternyata waktu login cuma 1 menit. Atau misalnya sampai 5 menit. Itu apa indikatornya? Indikatornya nanti di bawah kita akan kita pelajari apa saja sih pembuatan komponen dari sequence diagram. Jadi di sini ada namanya komponen sequence diagram. Jadi di sini yang pertama adaptor masih sama seperti kayak activity diagram, use case diagram, ada terdiri dari aktor yang menggambarkan penggunanya nih, user dari yang akan menggunakan sistemnya gitu. Jadi masih ada aktor. Yang kedua ada activation box. Nah, ini di sini tadi mempresentasikan waktu yang dibutuhkan untuk oleh sebuah suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya nih. Di sini tadi
kita bisa tahu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugasnya ataupun prosesnya itu perlu berapa lama. Lalu ada lifeline, digambarkan bentuk garis putus-putus. Nah, ini biasanya menggambarkan alur durasi ataupun istilah estimasi waktu masa sistemnya. Semakin kompleks sistemnya akan dibuat, semakin panjang alur titik-titiknya, garis panjangnya titik-titik. Lalu yang komponen selanjutnya ada nama objek. Nah, ini digambarkan dengan bentuk kotak, persegi kotak itu. Yang berisikan nama dari objek yang garis bawah. Ini ada objek ini berfungsi untuk mendokumentasikan perilaku sebuah objek pada sebuah sistem. Sekarang kalau tadi teman perhatikan, kalau di activity diagram jadi kita lebih menggambarkan aktivitas. Nah, kalau di sini kita aktor itu akan berinteraksi dengan objek. Jadi selain aktor itu akan dianggap sebagai sebuah objek. Mau itu database, tampilan login, dashboard, sistem, yang lainnya itu dianggap sebagai objek selain dari aktor. Itu adalah perbedaan dari sequence diagram. Dan ada message pesannya yang akan istilahnya bentuk komunikasi antar objeknya gitu. Jadi bisa tahu juga nih apa yang ingin kita sampaikan ke objeknya. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh sequence diagram. Di sini ada contoh sequence diagramnya nih. Sebelah kiri ini adalah aktornya nih. Perannya misalnya mahasiswa gitu. Teman-teman semua berperan seperti ini, mahasiswa aktornya. Lalu di sebelah kanan adalah nih objeknya tadi, user login, sistem, database, dan dashboard. Nah, ini semua adalah dinamakan objek. Lalu yang garis putus-putus ini adalah lifeline, istilah masa hidup dari sequence diagramnya gitu. Berapa panjang, semakin kompleks sistemnya, maka ini garis putus-putus ini akan semakin panjang ke bawah. Ini adalah contoh dari sequence diagram. Dan di sini kotak persegi panjang berwarna hitam ini ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek, ada yang lebih panjang. Ini adalah activation box tadi untuk merepresentasikan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas tadi ataupun proses ini. Dan di sini ada panah, ini adalah bentuk komunikasi tadi supaya kita tahu nih apa yang ingin kita sampaikan ke objek. Lalu di sini ada message-nya, pesannya. Isi ini sebagai contoh. Jadi aktor mahasiswa di sini melakukan isi ID dan juga password. Ya, biasanya username dan password, email dan password. Nah, ke objek user login. Selanjutnya user login ini mengirimkan ke sistem ID dan passwordnya. Lalu dari sistem juga dikirimkan nih student datanya ke database untuk dilakukan validasi data. Nah, di sini muncul nih, kita bisa buat seperti ini kalau untuk melakukan validasi data. Nah, di sini muncul sebuah application box baru. Ketika validasi datanya salah, ini menandakan dia sebagai decision, yaitu activation box baru. Lalu di sini ID atau password salah dikirimkan kembali ke sistem, sistem mengirimkan kembali ke user login dan user login akan menampilkan pesan ID atau passwordnya salah. Ini adalah decisionnya nih. Kalau di sequence diagram dia akan membuat sebuah kotak persegi baru untuk menandakan dia bentuk validasi. Nah, kalau ternyata passwordnya benar, database akan istilahnya berkomunikasi ke dashboard untuk meminta menampilkan dashboard. Dashboard akan merespon nih untuk menampilkan dashboard, database kembalikan ke sistem menampilkan dashboard, dan sistem akan menampilkan dashboard kepada user. Ini contoh sederhana sequence diagram untuk login. Ada aktor mahasiswa, 4 objek, lalu sini adalah activation box. Ini kalau teman-teman perhatikan ini panjang, artinya memerlukan waktu lebih mungkin sekitar 2 menit. Panjang seperti ini. Kenapa sampai 1 menit? Karena dia ada istilahnya validasi nih. Ternyata kalau password salah, dia dikembalikan. Kalau password benar, ya dia akan menampilkan dashboard. Ini contoh sederhana penggunaan ataupun pembuatan dari sequence diagramnya. Seperti ini. Oke, mungkin itu untuk diagramnya. Diagram terakhir terkait sequence diagram. Jadi kita di sini sudah mempelajari use case diagram bagaimana, lalu activity diagram bagaimana, class diagramnya seperti apa, dan sequence diagram itu seperti apa.
Jadi 4 diagram sudah kita pelajari pada sesi hari ini. Nah, untuk diagram lainnya mungkin teman-teman bisa pelajari eh, dan bisa untuk mengulik, mengeksplorasi bagaimana diagram-diagram selanjutnya. Kalau objek diagram hampir mirip seperti sequence diagram, cuman dia berbeda dari bagaimana interaksinya seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan teman-teman semua? Kalau tidak ada, kita lanjut ke aktivitas belajar ke-8. Kalau di aktivitas belajar ke-8 ini masih menyinggung atau masih membahas terkait dengan IML, tapi dari sisi itu tadi teman-teman bisa melakukan perancangan dengan IML menggunakan style IML. Jadi tidak serta-merta teman-teman itu membuat YML itu secara misal pakai Microsoft Word gitu, tidak, ataupun bisa pakai PowerPoint menggambarnya, tidak. Jadi menggunakan bantuan software khusus untuk melakukan start YML ini. Bisa menggunakan Star YML ataupun bisa menggunakan Visio. Kalau teman-teman sudah install Visio, silakan dipakai. Bisa pakai Star YML juga. Di sini kalau kita perhatikan di sini ada sudah dilampirkan untuk mengunduh Star YML, kita klik saja. Maka di sini akan menampilkan start URL-nya, halaman start URL-nya. Ya, teman-teman nanti kalau mau pakai silahkan download. Di sini sudah ada preview dari start URL-nya. Seperti ini. Nanti teman-teman bisa membuat kelas nih seperti ini. Atau teman-teman bisa pakai namanya draw.io. Ini kita teman-teman juga bisa membuat sama seperti start URL, bisa membuat URL-nya, membuat diagram lainnya gitu bisa juga. Namun yang lebih praktis dan lebih eh, enaknya dari Draw.io, teman-teman tidak perlu download. Teman-teman cukup pakai start aja nih. Klik start sini, maka otomatis nanti akan dibuatkan. Teman-teman nanti akan otomatis nih dibuatkan tadi. Langsung bisa akses ke dan kita bisa buat nih rancangan ataupun pemodelan sistemnya gitu untuk IML. Jadi tidak kalau start IML teman-teman harus download dulu mungkin. Jadi baru bisa pakai. Kalau di Draw.io teman-teman bisa langsung uh, klik aja start, langsung dibuatkan sebuah workspace baru. Nah, lebih enaknya dari Star YML, uh, Draw.io, teman-teman bisa langsung melakukan kolaborasi nih dengan misalnya rekan-rekan lainnya gitu. Jadi teman-teman cukup buat aja rancangannya ataupun modelnya menggunakan Draw.io. Teman-teman nanti cukup simpan ataupun ekspor ataupun upload ke Google Drive. Nah, di sana nanti teman-teman bisa atur siapa saja yang ingin istilahnya punya akses itu pun untuk melihat rancangan atau model sistemnya itu. Nah, di sana teman-teman share link ke rekannya, nanti rekannya itu akan mengklik, bisa lakukan langsung kolaborasi tanpa harus melakukan instalasi dari eh, untuk bisa menggunakan ataupun membuat modelnya gitu. Bisa langsung kolaborasi langsung secara online seperti itu. Oke, tadi mungkin saya akan contohkan sekitar 2 diagram. Jadi yang pertama ada terkait use case diagram. Kalau teman-teman perhatikan di sini sudah ada banyak nih, ada yang basic, arrow, ada flowchart juga di sini. Kalau teman-teman ingin membuat flowchart, lalu ada entity tadi, IRD, nah, teman-teman bisa buat seperti ini. Atau nih, karena kita menggunakan YAML, cukup klik di bagian YAML. Jadi ada kita pertama kita akan membuat bagaimana sih membuat dari YAML tersebut. Pertama kita akan membuat dari use case diagramnya. Nah, seperti ini. Tinggal klik aja di sini kalau teman-teman bingung ini icon apa. Ini saya tahu, oh itu adalah aktor. Gitu. Kalau di sebelahnya, oh ini ada discuss, di sini adalah startnya, lalu syarat yang lain itu teman-teman bisa langsung dapat gambaran ataupun dapat keterangan dari masing-masing icon seperti itu. Ini sudah saya klik tadi aktornya.
Karena sini kita akan menggambarkan sebuah sistem login sederhana dengan use case. Jadi sini aktornya kita anggap sebagai misalnya mahasiswa. Lalu mahasiswa di sini kita membutuhkan use case, ya, sebuah use case. Klik di sini ada icon use case. Lalu klik, maka akan muncul use case-nya. Kalau misalnya dirasa kebesaran, bisa dikecilkan. Ya, itu ukurannya. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih nih keterangan use case-nya. Mau ke use case apa? Ya, use case login. Jadi, sekarang teman-teman sudah punya satu use case dan satu buah aktor. Nah, apakah ini sudah dinamakan use case diagram? Belum. Karena belum ada interaksi antara aktor dengan use case-nya. Kita butuhkan interaksi, sebuah association. Nah, teman-teman cukup sorot aja aktor ini, maka dia akan muncul sebuah gitar penanda biru di masing-masing ikonnya. Ini klik aja, tarik, langsung bisa diarahkan ke use case-nya. Sekarang sudah muncul interaksi nih. Misalnya kalau ingin lurus, ya kalau ingin lagi warnanya jadi ini, sekarang sudah ini bisa dinamakan use case diagram. Sudah ada aktor, lalu ada use case-nya, dan juga ada interaksinya. Jadi artinya sini mahasiswa melakukan login. Ini sudah use case diagram sederhana seperti ini. Lalu tidak pasti di dalam sistem login pasti perlu namanya tadi registrasi. Bisa kita saya taruh sini registrasi, registrasi. Dan tadi dikatakan di use case diagram ada istilah namanya bisa berkomunikasi antar use case. Jadi use case ini akan berkomunikasi dengan registrasi. Yang mana ketika mahasiswa login, mahasiswa belum punya akun, maka pasti dia akan perlu melakukan registrasi. Maka itu tadi kita punya cari. Ini kalau yang sekarang ini agak berbeda karena kita akan menggunakan namanya dependensi tadi, include atau extend. Kalau include artinya use case login ini perlu melakukan registrasi atau akan memanggil use case registrasi. Kita akan cari yang namanya include. Di sini tuh ada namanya extend. Di sini ada session timbal balik. Ini ada contoh dari misalnya jus. Ini dia akan ikut, kita tarik aja seperti ini, lalu terus seperti ini. Kita supaya kelihatan. Nah, ini kita kasih nama misalnya ikut. Kenapa ikut Pak? Karena kita butuh nih login ini untuk bisa akun login. Pasti mahasiswa harus punya akun. Nah, akun itu didapat dari mana? Dari proses login. Lakukan proses registrasi. Jadi maksudnya di sini kita buat lagi interaksi dengan use case registrasi. Jadi sekarang sudah ada satu aktor berinteraksi dengan dua use case seperti ini. Kita kalau pengen lagi kita buat lagi setelah berhasil login mau kemana? Mau kita buat misalnya dia bisa ke dashboard misalnya. Ini tinggal kita duplikasi saja. Ini kita arahkan ke sini seperti ini. Nah, kalau ini sedikit beda karena login. Nah, istilahnya kalau berhasil lakukan login, maka baru bisa sampai ke dashboard. Artinya dia cukup tidak berdiri sendiri nih dashboard ini. Tidak ada hubungan dengan login. Ini seperti ini. Kalau sekarang kita tambah lagi interaksi ke dashboard. Gitu. Dan satu user sudah punya tiga interaksi. Ini adalah use case diagram untuk login sederhana. Jadi kalau kita tambah lagi aktor misalnya seperti ini, kita ganti ini misalnya sebagai misalnya tutor. Misalnya. Tutor bisa melakukan login juga,
dan bisa melakukan registrasi juga misalnya seperti itu, dan juga bisa melakukan yang namanya pergi ke dashboard kalau login berhasil. Ini kita ganti warnanya biar nampak. Ini kita pakai warna pink misalnya. Ini udah jadi contoh sederhana dari use case diagram. Jadi mahasiswa bisa login, registrasi, dan dashboard. Begitu juga tutor bisa melakukan login, registrasi, dan juga dashboard. Ini contoh sederhana dari use case diagram login. Ataupun use case sederhana karena melakukan login. Ini kan sistem loginnya seperti ini. Oke. Kompleksitasnya semakin seperti apa ya tergantung dari alur dan kebutuhan sistemnya. Oke, di sini sudah saya gambarkan bagaimana pembuatan use case sederhana. Selanjutnya kita akan menggambarkan dari activity diagram. Activity diagram, kita akan membutuhkan sebuah persegi panjang di sini, rectangle, sorot aja. Di sini kita akan sorot seperti ini, ini seperti ini kita tarik aja. Lalu di sini ada namanya tadi, di sini cek, kita pakai sebagai penanda dari leadernya. Nah, tadi ada aktor namanya mahasiswa. Lalu di sini kita buka, ini ada namanya lagi ada sistem. Nah, kali ini kita akan melakukan aktivitas membuat aktivitas diagram interaksi antar sistem dengan mas aktornya. Ini area dari aktivitas diagramnya. Nah, teman-teman di sini sebelum mulai kita harus buat dulu koneksinya. Titik startnya mau di mana? Karena ini ada fokus kita dalam menggambarkan login, artinya akan ada dua titik start. Pertama di mahasiswa, misalnya, lalu yang kedua itu bisa juga muncul di bagian tutor, karena itu tadi tutor dan mahasiswa kan bisa istilahnya akan melakukan loginnya bersamaan, tapi di waktu yang berbeda. Jadi tidak akan tahu kan login mahasiswanya kapan dan login tutornya kapan. Selanjutnya itu teman-teman bisa pakai nih, activity diagram buat seperti ini. Ini adalah kepanjangan, ini tinggal diatur saja. Itu sama. Di sini ada activity yang pertama, ini sudah jadi, yang sudah terkoneksi. Karena sini melakukan login, teman-teman. Login. Di sini kita perlu sama seperti tadi. Ini kita butuhkan decision. Kondisi ini cek login. Sama, kita akan melakukan ya. Jadi kalau login, ya sudah. Jadi, siswa melakukan login. Setelah melakukan login, nanti akan cek nih data loginnya di sistem. Kalau ternyata data loginnya salah, misalnya loginnya tidak diketahui, misalnya login sulit, login gagal, maka kembali lagi ke lakukan login. Ini pun sama, kembalikan dia ke login juga, kalau loginnya gagal. Seperti, seperti ini. Jadi ketika cek loginnya gagal nih, tidak temukan akunnya.
Ya, seperti apa username-nya tidak ada misalnya ataupun tidak dikenali, password juga tidak ada, maka kembalikan dia ke login gagal. Misalnya kalau login berhasil ngapain? Nah, kalau login berhasil kita tampilkan misalnya di sini kita buat sebagai misalnya eh, dashboard sama. Kita juga akan menampilkan dashboard. Jadi kurang kepanjangan, kita tarik ke bawah sedikit. Kalau loginnya berhasil, Kak, ngapain? Dia akan kembalikan dia ke dashboard. Jadi, kalau loginnya berhasil, login, sih. Juga di sini kita menyampaikan login berhasil. Jadi ketika loginnya berhasil, akan ke dashboard. Masing-masing dari aktor ini akan ke dashboard. Kalau login gagal, kembalikan dia ke aktivitas melakukan login kembali. Ini contoh sederhana pembuatan uang. Dan jangan lupa, tapi kita setelah misalnya kalau sudah selesai ini, cukup ditambahkan M-nya, titik M-nya. Karena kita ada dua titik start ataupun dua titik yang berbeda mulainya, maka kita tutup. Jadi masing-masing aktor akan punya dua titik berhenti, tidak bisa satu titik. Maka di sini kalau sudah misalnya dashboard ngapain? Kalau sudah ya tinggal kita kepanaskan, tidak menarik diri dari aktiviti diagramnya. Seperti ini. Ini adalah contoh dari penggambaran aktiviti diagram. Ada tiga aktor, mahasiswa, sistem, dan tutor. Yang dimana mahasiswa dan tutor itu bisa mempunyai titik start yang berbeda. Titik start ada dua titik start seperti ini. Nah, kalau login sama, dashboardnya juga sama, dan berhentinya juga sama. Ini kita bisa lakukan seperti ini. Kalau misalnya pengen tanpa tutor, ya bisa. Jadi mahasiswa dan sistemnya bisa juga. Seperti itu. Jadi ini contoh penggambaran dari activity diagram. Jadi sudah use case diagram dan activity diagram. Ini adalah gambarannya. Jadi untuk aktivitas 8 sudah kita pelajari bersama teman-teman semua. Jadi teman-teman nanti bisa nih mulai coba membuat bagaimana sih membuat JL. Bisa teman-teman dapat gambaran. Jadi ini sudah saya contohkan tadi membuat kelas diagram dan juga membuat use case diagram. Seperti itu. Ada yang ditanyakan terkait UML, konsepnya dan juga cara pembuatannya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi ataupun aktivitas belajar ke 9. Kalau tadi kita tidak ngoding nih. Jadi kita membuat rancangan dan pemodelan, tapi di aktivitas belajar 9 dan 10 kita akan kembali melakukan ngoding. Jadi di aktivitas belajar 9 nanti teman-teman akan mempelajari abstraction dan interface. Dan di aktivitas belajar 10 teman-teman akan mempelajari inheritance. Jadi kita ke aktivitas belajar 9 dulu. Yang mana di sini sudah saya siapkan apa itu abstraction,
Abstraction itu kita akan mempelajari menggunakan modul bantuan modul sedikit untuk menggambarkan apa itu abstraction. Nah, abstraction itu melihat sebuah sistem menjadi lebih sederhana dalam konsep PBO. Di sini sudah saya siapkan juga koordinatnya. Di sini, ini sini. Abstrak itu adalah konsep OOP yang digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsi penting kepada penggunanya nih. Yang saya buat ini. Nah, kenapa Pak kita perlu abstrak? Itu tadi pertama, mengurangi kompleksitas programnya. Yang kedua, mempermudah pengembangan dan maintenance kode. Yang ketiga, membuat kode lebih terstruktur dan mudah diperluas. Ini adalah tujuan abstrak. Jadi saya komentari dulu. Abstrak itu, ini sudah saya buatkan script sederhana untuk abstrak. Kalau teman perhatikan di sini, ini ada contoh abstrak tadi. Mana di sini diawali dari kata keyword abstrak. Jika teman-teman sudah menggunakan ini, artinya teman-teman sudah membuat kelas ini menjadi abstrak dengan nama misal web. Di dalam abstrak itu punya ada dua metode. Satu metode khusus yang dinamakan dengan metode abstrak. Metode abstrak itu seperti apa, Pak? Metode yang hanya berisikan ataupun pendeklarasian metodenya saja, tanpa ada isi ataupun body dari metodenya. Nah, kalau perhatikan di sini kan sudah saya kasih keterangan, ini adalah contoh metode abstrak. Jadi teman-teman kasih misalnya di sini ada identifiernya ataupun modifier public. Lalu sini ada Q abstraknya. Nah, ini yang menandakan metode abstrak. Lalu sini ada void tipe datanya dan juga ini nama metodenya dan ini tidak ada isinya. Tidak ada balik cukup dideklarasikan seperti ini. Nah, kalau di teman perhatikan di bawahnya ini kan regular method nih, metode yang umum seperti ini kita buat ada modifier, tipe data dan juga nama metodenya dan ada misalnya isinya nih. Nah, ini kan regular ataupun metode umumnya seperti ini. Nah, kalau di abstrak method itu cukup seperti ini, tidak boleh ada isinya. Nah, kalau kita coba misalnya kita kasih misalnya yang jangan isi kita buat aja misalnya kita tambahkan ini kurung kurawal buka dan tutup ini, dia akan error. Abstrak method cannot have a body. Langsung dibuat keterangan metode abstrak tidak boleh punya isi ataupun body dari metodenya gitu. Hanya boleh istilah deklarasinya aja deh, inisialisasinya aja, tidak boleh ada isi gitu. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menggunakan abstrak harap diperhatikan. Di bawah sini ada nama public class abstrak yang berfungsi untuk menampilkan abstrak kelas abstraknya. Namun di sini karena abstrak itu tidak bisa serta-merta kalau teman-teman buat seperti ini lalu menggunakan keyword abstrak lalu teman-teman ingin memanggil kelas tersebut seperti biasa tidak bisa karena dia sudah istilahnya kalau dikategorikan masuk ke public private private class abstrak. Jadi kelas itu abstrak itu adalah kelas yang istilahnya abu-abu. Jadi, tidak bisa kita visualisasikan dan tidak bisa kita gunakan langsung. Lalu bagaimana Pak kalau kita buat abstrak kelas tapi tidak bisa kita akses nih isi metodenya, isi atributnya nanti. Lalu kalau kita perhatikan ini error, to web is abstract maksudnya deklarasi ya. Cannot be instantiated. Langsung deklarasikan bahwasanya kelas to web itu sifatnya abstrak nih. Tidak bisa kita panggil ataupun kita buat menjadi objek. Jadi bagaimana Pak supaya bisa kita panggil dia dan bisa kita buat sebuah objek? Di sini saya matikan dulu. Kita fokus yang kedua, abstrak versi 2-nya. Di sini teman-teman kalau abstrak versi 2 ini sama seperti tadi, kan masih sama seperti tadi yang di atas. Nah, di sini ada butuh namanya bantuan kelas turunan. Di sinilah peran dari kelas turunan supaya bisa kita memanggil ataupun bisa kita akses dari kelas abstraknya. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan abstrak kelas itu tidak bisa kita akses secara leluasa seperti kelas umumnya. Jadi kita perlu bantuan kelas khusus ya, supaya bisa kita panggil ataupun kita istilah modifikasi isi dari metodenya. Nah, yang tadi kalau di abstrak method nggak boleh di sini, Pak. Nah, gimana sekarang? Nah, kalau sekarang kita bisa ini kita isi dia, kita modifikasi metodenya.
kita kasih body dan kita kasih isi gitu. Nah, sekarang ini bisa. Kenapa bisa? Karena kita tadi kelas turunannya gitu. Jadi kita tidak mengganggu kelas utamanya gitu. Kita buat di kelas turunannya. Jadi sama seperti tadi, ininya juga sama. Ini kan tadi materi tua tadi yang di atas abstrak method tadi. Kita sekarang kita bisa modifikasi di kelas turunannya. Di, seperti ini. Materi tua 3 adalah nah assessment inheritance seperti itu. Jadi kelas tua 3 sekarang bisa punya akses ke kelas 2. Ini yang tadi nanti dinamakan nama inheritance. Ini nanti kita pelajari setelah ini. Lalu di bawah sini sama seperti tadi pada public class abstrak, lalu ada lalu sini ada method main untuk menjalankan kodenya nanti. Lalu di sini ada, nah sekarang kita sudah bisa nih melakukan instansiasi ataupun membuat sebuah objek buat tiga, tapi kita harus membuat objeknya tidak di tuat kelas tuatnya, tapi di melalui kelas tuat tiga. Tapi kalau kita paksakan salah seperti itu akan error. Tuat itu kelas abstrak, tidak boleh kita buat objek. Oke? Jelas keterangannya. Jadi kita tidak bisa mengganggu kelas yang abstrak. Tapi kita bisa panggil dia, kita bisa modifikasi kelas tersebut melalui kelas turunannya. Kembalikan, nah sekarang kita bisa panggil nih, kita panggil metodenya dan kita panggil metode abstraknya tadi, metode web dan metode umumnya seperti itu. Nah, kalau kita jalankan, nah, ini kita tampilkan. Kalau jumpa lagi di web, materi itu juga ada lagi yang abstraction dan inheritance. Ini contoh sederhana pembuatan dari abstrak kelasnya. Seperti jadi teman-teman bisa buat seperti ini, buat kelas abstrak. Jadi, dimulai dari kelas abstrak utamanya, lalu panggil buat kelas turunannya supaya bisa kita modifikasi isi dari metode abstraknya sekalian, dan baru bisa buat kelas abstrak khusus untuk menjalankan programnya. Ini adalah contoh sederhana dari pembuatan abstrak kelas. Ada yang ingin tanyakan terkait abstrak? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke selanjutnya untuk clear aja, lalu saya matikan ke bagian interface. Di sini teman-teman sudah dapat gambaran nih bagaimana membuat abstrak. Ini saya komentari saja ke bagian interface. Nah, interface-nya apa Pak? Nah, interface itu adalah itu tadi kontrak atau template yang berisi daftar metode tanpa diimplementasikan. Jadi interface-nya hanya memuat metode-metodenya saja gitu. Nah, ciri-ciri interface, semua metode defaultnya bersifat abstrak. Nah, masih ada hubungannya nih dengan abstrak. Kecuali default dan static itu kita masih bisa. Gitu. Lalu tidak memiliki konstruktor. Nah, kalau di interface tidak boleh nih metode ada namanya konstruktor gitu. Lalu ada kelas dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface, multiple inheritance, seperti itu. Jadi ini ada contoh deskripsi singkat terkait interface. Bagaimana penggambaran dari interface? Di sini sudah saya buatkan contoh programnya juga. Ini sama seperti seperti abstrak tadi, tapi yang berbeda sini deklarasinya ataupun keywordnya. Dimulai dari kata interface, lalu web, dan sini ada keterangannya. Pada interface, metode tidak memiliki body karena dia tadi mirip seperti abstrak dan juga merupakan bagian abstrak.
Maka teman-teman harus mendeklarasikannya seperti ini juga. Jadi tidak boleh ada isinya ataupun bagi dari metodenya, gitu. Lalu di sini ada dua kelas turunan, ada kelas keyword dua. Nah, di sini berbeda. Kalau di abstrak itu pakai namanya keyword extend, tapi kalau di interface teman-teman nanti menggunakan kode keywordnya dari implements, gitu. Artinya dia akan mengimplementasikan apapun yang ada di kelas tuat, gitu. Seperti itu. Kalau sudah menggunakan kata keyword implement, teman-teman hati-hati ketika menggunakan interface. Karena kalau namanya implementasi kan berarti artinya apapun yang ada di itu web, kelas itu web, ya, maka kita harus pakai itu. Tidak boleh kita ubah-ubah. Sebagai contoh nih, kan di atas ada dua metode pelaksanaan dan materi. Nah, di sini nih, di kelas turunan yang pertama juga sama. Di kelas turunan dua juga sama. Nah, kalau saya ganti nih, beda huruf yang tambahkan ya. Aduh, itu web dua, is not abstract. Tuh. Langsung dianggap dia tuh web dua ini tidak abstrak. Dan tidak boleh dioper abstrak metodenya nih. Tidak boleh. Karena kita implement, mengimplementasikan apapun yang ada di interface web, maka kelas turunannya harus pakai semuanya tanpa terkecuali seperti itu. Jadi kalau teman-teman menggunakan interface, harap diperhatikan. Hati-hati penggunanya. Lalu di sini kita tidak bisa sama seperti tadi metode abstrak tadi, tidak bisa isi keterangan atau isi badinya seperti apa. Nah, teman-teman nanti perhatikan ada sorot oren, add override annotation, tambahkan anotasi dari override ini supaya artinya apa? Supaya kita menganggap yang di data sini akan ditimpa isinya. Nah, override kan menimpa kan. Sebenarnya ini yang harus kita tambahkan. Cuma karena materinya saat ini belum sampai ke override, maka ya itu tadi kita tidak perlu bahas itu dan cukup abaikan. Nah, ini sebenarnya sini kalau teman-teman lihat nih di modul ada overloading dan juga ada overriding. Ini bagian dari materi polimorfis nanti di itu web berikutnya. Baru kita pelajari bagaimana sih penggunaan overloading dan juga overriding. Jadi untuk sekarang kita abaikan saja. Jadi saya sama seperti tadi kelas abstrak tadi kita bisa buat kelas khusus. Ini kemarin sudah ditulis sebelum sudah saya sampaikan nama kelas ini sama dengan nama file yang ada di yang teman-teman buat gitu. Jadi harap sama. Lalu ada sebuah metode main. Ini sekarang kita teman-teman sudah bisa buat dua objek. Objek untuk tiga dua dipanggil juga metodenya selanjutnya dan objek tiga dipanggil metodenya. Seperti itu. Kamu sudah bisa nih. Oke, kita jalankan ini. Ini apa? Untuk tampil web 2 untuk objek satu ataupun kelas yang pertama tadi, kelas turunannya dan untuk tiga itu untuk kelas mana kelas turunan dari yang kedua, kelas turunan duanya gitu. Seperti ini saya ganti jadi 21 November. Ini dulu sampai script 21 November. Punya itu dari Pak saya nanti tiga saya dilaksanakan dari kemarin sampai hari ini. Seperti itu. Misalnya kalau saya running lagi, kita sudah berhasil tampilkan apapun yang metode apapun yang ada di kelas turunannya dan saya dapat seperti ini. Dan mirip seperti abstrak, cuman dia lebih strict, lebih ketat penggunaannya dibandingkan interface ini lebih ketat nih aturannya. Jadi harap perhatikan teman-teman kalau membuat interface ataupun abstrak. Kalau abstrak kita istilahnya tadi tidak seketat baik itu karena dia tadi ibaratnya interface-nya sebuah aturan. Jadi, ini adalah dasar aturannya ataupun ini sebuah kerangka, ini adalah dasar kerangkanya, maka kelas turunannya wajib menggunakan kerangka tersebut tanpa terkecuali tanpa melakukan modifikasi nama dari gas misalnya subbagian-subbagian dari kerangkanya gitu. Kalau isinya bisa dilakukan modifikasi seperti itu. Nah, itulah bedanya abstrak dengan interface. Oke, sampai sini, sampai di interface ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi terakhir terkait dari inheritance. Jadi itu ya, kita ke aktivitas belajar 10. Di aktivitas belajar 10 kita akan belajar terkait dengan inheritance. Apa itu inheritance? Kita kembali ke modul. Di sini ada inheritance. Inheritance itu adalah sifatnya pewarisan. Jadi program tersebut kita bisa melakukan pewarisan nih, properti dan metodenya ke kelas lainnya gitu. Jadi sebelumnya kalau teman-teman misalnya membuat kelas, kelas dengan properti A, B, C, metode A, lalu buat kelas lagi dengan metode dan properti yang sama dengan kelas sebelumnya. Buat lagi kelas sama, kelas C dengan metode dan properti yang sama. Itu kan berulang-ulang. Sudah istilahnya tidak efektif gitu. Jadi akan membuat duplikasi kode. Jadi banyak, padahal sebenarnya properti dan metodenya yang ada di kelas sebelumnya itu juga bisa kita gunakan, kita panggil untuk di kelas yang akan kita gunakan. Ini tadi memanfaatkan kemampuan penggunaan ulang kode untuk mencegah duplikasi. Tujuan dari inheritance tadi, misalnya di kelas A punya properti A, B, C, di kelas B punya properti yang sama A, B, C juga. Di kelas C punya juga properti ABC yang sama persis, tiga kelas punya properti yang sama. Nah, kenapa tidak kita buat aja satu kelas utama sebagai metode apa memiliki dasarnya, punya propertinya, punya kelas B dan C bisa panggil metode ataupun properti yang ada di kelas A ya. Karena sama kan. Seperti itu. Nah, kalau inheritance ada dua kategori kelas. Kalau inheritance yang pertama, kelas utama dan kelas turunan. Nah, kelas utama itu kelas yang diwarisi, kelas induk ataupun kelas supernya. Jadi dia akan mewarisi kepada kelas turunannya, kelas anaknya gitu. Nah, kelas yang menerima warisan yang disebut kelas anak tadi, kelas turunan, subkelas ataupun kelas pewaris. Seperti itu adalah inheritance, gambaran konsepnya seperti itu. Nah, implementasinya bagaimana? Nah, implementasinya seperti ini. Di sini sudah saya buatkan scriptnya juga. Oke, di sini. Langsung. Di sini teman-teman sudah ada nih contoh inheritance. Nah, seharusnya materi inheritance ini teman-teman harus pelajari dulu baru pelajari abstrak dan interface tadi. Kenapa? Karena itu tadi untuk mengakses abstrak itu teman-teman harus bisa membuat inheritance dan paham bagaimana membuat inheritance kelas turunannya gitu. Baru bisa kita membuat abstrak. Jadi karena kurikulumnya seperti itu, jadi mau tidak mau teman-teman harus pelajari abstrak baru kelas inheritance gitu. Seperti itu. Jadi di sini kita buat satu kelas utama, kelas induknya, kelas superkelas. Di sini namanya kendaraan. Dengan string, ada properti string merek. Dengan metode fungsi untuk kendaraan, dengan misalnya ini menampilkan kendaraan punya fungsi yang spesifik. Nah, ini sudah dinamakan kelas utama nih, nanti yang mana kelas tujuannya sebagai nanti kelas turunannya bisa mengakses properti atau atribut yang ada di kelas utama dan fungsi metode yang ada di kelas utama. Sekarang kita bisa buat nih kelas turunan. Kelas satu, kelas namanya motor. Memakai komponen dari ataupun memakai semua atribut ataupun metode yang ada di kelas kendaraan. Karena dia sudah punya istilahnya warisan nih, yang diberikan oleh kelas kendaraan. Nah, tapi di kelas motor juga bisa kita buat nih string spesifikasi kategori. Ada atribut tambahan nih, spesifikasi dan kategori. Dan ada metode baru info motor. Sekarang, kami kalau kelas tersebut sudah diwarisi dengan benar, misalnya, sudah punya warisan dari kelas sebelumnya, dia bisa kita panggil metodenya fungsi. Kalau ini saya hapus, misalnya, artinya kelas motor ini tidak punya warisan lagi dari kelas kendaraan. Jadi fungsi di sini bisa kita panggil beserta atribut-atribut lainnya. Seperti itu.
Ini teman-teman perhatikan dulu kalau menggunakan inheritance kelas turunannya seperti itu. Jadi di sini sudah buat untuk menampilkan motor ini. Ini kan atribut yang ada di kelas utama tadi merek. Dia bisa panggil, ini atribut yang di atas, kita panggil juga, dan ini juga atribut yang di atas, kita panggil. Jadi sini menampilkan tiga atribut, tiga keterangan, dan menampilkan satu metode. Dan sama juga di kelas mobil, ada properti atau atribut yang sama, spesifik kategori, bisa kita panggil juga fungsinya, atau metode tadi, dan menampilkan sama seperti ini. Di bawah, teman-teman sudah bisa nih membuat objek seperti ini. Objek ini motor, merek Honda. Motor spesifikasi 150 cc, motor kategori bensin, dan motor untuk motor. Begitu mobil ya sama. Kalau ini kita jalankan, sekarang sudah tampil nih. Output objek yang pertama sudah tampil, kendaraan fungsinya ini yang tadi yang ada di kelas pertama, ini juga sama di kelas pertama. Dan ini adalah objek yang pertama untuk kelas satu motor, dan ini adalah untuk objek kedua untuk kelas subkelas 2 nya. Seperti itu. Jadi sudah berhasil nih membuat inheritance dengan baik dan benar. Jadi ada kelas utamanya, ada dua kelas turunan yang punya warisan dari kelas kendaraan. Dengan properti yang sama bisa kita akses dan metodenya sama bisa kita pakai. Seperti itu. Cuman kalau teman perhatikan tadi, di kelas turunan itu kan ada nih properti yang sama. Spesifik, kategori di kelas turunan ini juga sama. Ini kan akan membuat duplikasi. Kenapa tidak kita istilahnya pakai juga atribut yang ada di kelas motor gitu. Karena kan komponen atributnya sama, cuma beda di metodenya saja. Ini ada dua versi lagi selanjutnya teman-teman. Ini kan kalau kita buat hierarki nanti kelas utama itu paling atas, tapi akan punya gambaran kelas dua kelas anak. Jadi satu kelas utama dengan dua kelas anak. Jadi ada hierarki kayak misalnya dia jadi orang tua punya dua anak seperti itu. Ada tahap selanjutnya, teman-teman bisa buat persis selanjutnya nih. Seperti ini. Bisa clear, saya tutup dulu. Nah, di sini. Ini sama seperti tadi. Ini kelas utamanya masih sama. Nah, di kelas turunan yang pertama juga masih sama, cuman ada penambahan atribut baru namanya tahun perakitan. Jadi ini menampilkan tahun perakitan yang seperti ini. Sama, jadi seluruhnya masih sama. Bedanya di sini, kelas mobil sekarang akan punya warisan dari kelas motor. Kalau teman-teman sorot ini, sini kelas motor sudah punya atribut kendaraan. Artinya kelas mobil sini sudah punya dua warisan, baik itu dari kelas kendaraan maupun dari kelas motor. Begitu. Jadi di sini teman-teman sudah bisa nih panggil fungsi dari kelas utamanya, kelas kendaraan. Atribut-atribut yang lainnya dari kelas motor bisa kita panggil. Kita pakai juga untuk menampilkan info mobilnya juga. Dan kita panggil juga metode info motor di dalam info mobil. Seperti itu. Jadi kan tadi mengurangi duplikasi kode oleh programnya. Ternyata yang tadi kan kalau di atas ini juga sama, di mobil juga sama. Kenapa tidak kita pakai aja atributnya yang kita definisikan di satu kelas, baru kita panggil dia untuk kelas lainnya seperti itu. Sekarang kalau kita jalankan ini sama seperti tadi, ada penambahan ini aja motor perakitan. Dan di sini bedanya tidak ada panggil motor titik info motor. Kenapa? Karena sudah ada di dalam metode info mobil seperti itu. Jadi dengan mobil info mobil nanti sudah bisa kita panggil metode fungsi dan metode info motor. Nah, kalau kita jalankan, jadi ini uh, metode dari kendaraan. Dan ini adalah metode dari mobil, kelas mobil tadi. Dan ini adalah metode dari uh, menampilkan dari info motor tadi. Nah, ini adalah menantikan info mobil seperti ini. Ini adalah contoh pembuatan inheritance. Jadi ada dua versi nih. Teman-teman bisa membuat satu kelas utama dengan punya dua anak, atau satu kelas utama punya satu kelas turunan anak dan punya satu turunan anak lagi. Jadi kalau diibaratkan
realitanya satu orang tua punya satu anak, habis itu satu anak tersebut telah menjadi orang tua punya anak lagi. Jadi kalau bagi orang tua punya cucu, orang tua misalnya orang tua pertama menjadi orang cucu, sedangkan orang tua kedua menjadi punya anak seperti itu. Jadi dia lurus. Kalau tadi kan hierarki, jadi ada bentuk kayak struktur organisasi gitu. Jadi ada kepala, ada anak-anak bagiannya. Tapi kalau ini akan lurus sedikit, ada kepala, lalu sini ada misalnya bagian, bagian satu, lalu ada divisi seperti itu. Itu penggambaran dari inheritance. Sampai sini ada yang ingin tanyakan tentang inheritance. Jadi materi kita sudah selesai. Kalau ada yang tanyakan silakan. Baik, ini tidak ada. Di sini teman-teman sudah selesai kita untuk sesi itu hari ini sudah belajar IML 7 dan 8. Menjadi abstrak saya sudah dan interface dan aktivitas belajar 10 terkait inheritance. Nah, untuk aktivitas belajar 11, 12, 13, 14 itu untuk akan kita pelajari di sesi keyword berikutnya, keyword keempat. Gitu. Jadi teman-teman sudah pelajari materinya semua. Nah, selanjutnya kita kembali ke aktivitas belajar 8. Teman-teman ada tugas nih, tugas 2 itu membuat eh, program lagi yang sudah dibuka sejak dari 3 November kemarin. Dan pengumpulan terakhir sama seperti tadi, 1 Desember jam 11 malam, 11.59 malam, 23:59 malam, 1 Desembernya. Nah, kalau diperhatikan tugas ini sebenarnya mirip dengan tugas pertama. Ada untuk menulis restoran, pemesanan, ada untuk nota biaya, mencetak surat pesanan, dan ada penambahan di sini manajemen menu aplikasi. Jadi teman-teman sini nanti akan menambahkan menu aplikasi nih dalam tugas sebelumnya gitu. Jadi harap diperhatikan kalau teman-teman mengerjakan tugas ini. Jadi nanti jangan sampai dikirim kembali tugas pertama gitu sampai 4, tapi di bawah sini ada poin yang kelima, manajemen menu aplikasi gitu. Jadi jangan sampai lupa bahwasanya ada penambahan poin kelima, manajemen menu aplikasi. Di sini untuk manajemen menu aplikasi ini akan menggunakan looping. Ya, ada dua menu utama nih, menu untuk pelanggan dan menu untuk pengolahan menu untuk pemilik restoran. Petunjuknya mungkin sama seperti sebelumnya, ada buatlah sebuah kelas menu, ada kelas utama main, dan juga ada format menentukan data menu, ada penggunaan array sama, penggunaan struktur putusan, dan penggunaan looping. Nah, kalau sebelumnya di tugas satu, teman-teman tuh dilarang menggunakan looping, karena memang tidak ada khusus, tidak perlu untuk melakukan loopingnya itu. Ataupun di tugas dua ini teman-teman sudah boleh menggunakan looping. Jadi harap dibuat menggunakan looping. Dan jangan lupa dibuat dalam bentuk video penjelasan maksimalnya 2 menit, 15 menit. Nah, kalau saya lihat di tugas dua ini, teman-teman sudah, baru mengumpulkan 3 loh. Jadi, bagi teman-teman yang belum mengerjakan tugas 2 harap dikerjakan dan dikumpulkan segera supaya nanti bisa saya cek. Dan kalau ada yang kurang, bisa teman-teman perbaiki ataupun revisi tugasnya. Itu untuk tugas 2. Lalu ada di aktivitas belajar 12 itu sudah dibuka tugas ketiganya. Jadi teman-teman punya 2 tugas segini. Dengan kalau saya perhatikan sudah dibuka sejak 17 November kemarin, ya berarti dari minggu ini baru buka. Dan deadline juga sama 1 Desember, tapi jam 3 sore nih teman-teman. Jadi hanya berarti sekitar 2 atau 3 mingguan tugasnya nih, tugas tiganya. Kalau teman-teman belum mengerjakan tugas 2, artinya teman-teman harus segera mengerjakan tugas 2, lalu berikutnya baru mengerjakan tugas 3 gitu. Di tugas 3 ngapain Pak? Nah, tugas 3 sini. Ini kalau saya lihat agak berbeda dari tugas satu dan 2. Jadi sini teman-teman buat kelas nih abstrak. Ini sudah kita pelajari hari ini yang namanya menu item. Dan juga ada meta abstrak nih seperti tadi. Tampil menu.
yang akan digunakan untuk nantikan informasi item ini. Seperti tadi, ini adalah berarti kelas abstrak. Ya, baru bisa buat di tiga kelas turunan untuk bisa memakai metode dari abstrak tadi tampil menu. Lalu bisa buatlah sebuah kelas menu, buatlah sebuah kelas pesanan. Lalu di sini implementasikan konsep inheritance, enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini kita belum pelajari, tapi untuk materi aktivitas belajarnya sudah dibuka, jadi teman-teman bisa pelajari dulu konsepnya seperti apa, enkapsulasi, polimorfis, nanti ada pengecualian, exception, nanti ada operasi input output, gunakan struktur keputusan dan buat video 15 menit penjelasan. Seperti itu. Ini jadi ada tugas 3, jadi teman-teman harus buat dulu nih tugas 2 bagian mengerjakan baru mengerjakan tugas 3 seperti itu. Nah, tugas 3 sebenarnya sedikit kompleks dibandingkan tugas 1 dan 2 karena sudah istilahnya menggunakan semua materi yang dipelajari dari membuat ini tipe data, atribut sampai ke kelas konsep dari enkapsulasi, inheritance, exception dan juga ada polymorphism nanti implementasi operasi input dan output seperti itu. Nah, kalau saya perhatikan baru satu orang yang mengumpulkan tugas tiganya gitu. Jadi harapannya teman-teman mengumpulkan tugasnya dengan segera supaya bisa saya koreksi dan kalau ada yang kurang itu teman-teman bisa perbaiki dan direvisi tugasnya. Seperti itu. Oke, itu mungkin untuk penjelasan materi hari ini dan juga penjelasan review tugas seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Misalnya ada yang kurang jelas ataupun ada yang kurang dipahami terkait materi, silakan. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada, berarti alhamdulillah teman-teman sudah paham terkait materi hari ini dan juga terkait tugasnya sudah paham. Diharapkan teman-teman sudah istilahnya semangat untuk mempelajari materinya dan juga mengerjakan tugasnya. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini, pagi ini. Nah, semoga bagi teman-teman yang belum punya kesempatan waktu untuk bergabung dalam tugas hari ini, bisa juga punya kesempatan untuk berjumpa di tugas berikutnya dalam keadaan sehat semuanya. Mungkin itu saja demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi hari ini di duet ketiga ini. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai jumpa di duet berikutnya.